Selamat datang di channel YouTube Ar-Raudah 12 Majlis Muhasabah Sholawat Kuning Bilah. Damai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai yang kemarin saya sampaikan bahwa teruslah berbuat baik sampai kita memiliki rasa malu melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Ketika kita di posisi orang yang kuat, biasanya rasa apa yang kita miliki? Rasa sombong, ketakuan ya. Rasa sombong kan. Orang lain itu remehan seperti itu kan. Iya. Ketika kita banyak berkorban dalam suatu perjuangan, apa yang kita rasakan? Merasa punya lebih, merasa lebih. Ya, kita merasa lebih memiliki kiprah dari yang lain, kan seperti itu. Iya. Dan itu bawaan dari efek atau godaan orang-orang yang memang secara zohirnya itu lebih baik kiprahnya, ya, kiprahnya dibanding yang lain. Dalam berjuang dia paling terdepan, bersuara lantangan seperti itu. Dalam perjuangan dia paling besar pengorbanannya, kan seperti itu. Dalam ibadah-ibadah paling banyak sholat sunnahnya dibanding yang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, kita akan diikuti oleh rasa bahwa saya hebat, saya keren. Rasa-rasa seperti itu, intinya suatu kebanggaan atas dirinya sendiri. Ini bisa kita rasakan, bisa kita bermuhasabah. Apa benar seperti itu? Iya. Intinya adalah yang saya sampaikan itu menghantam ke diri kita sendiri. Jangan kalian tembakkan ke orang lain, itu nggak perlu. Orang lain urusan mereka sendiri. Teman kita urusan dia sendiri. Itu tembak ke diri kita. Saya seperti itu enggak yuk. Ada lagi yang lebih keren. Enggak pernah ngapa-ngapain merasa the best. Wah itu rodok nganalisanya rodok repot itu. Iya. Ini akan kembali lagi ke niat bahwa yuk ibadah kita, yuk kebaikan kita, yuk kemampuan kita dalam menghindari berbuat maksiat. Itu semua kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Terus seperti itu dilatih terus yo. Nggak bisa tanpa latihan, tanpa amaliyah nggak bakal bisa. Kalian paham teori doang. Prakteknya nggak ada, yuk. Kualitas itu nggak akan muncul. Kita beramaliyah, kita tata niat kita lillahi ta'ala lagi. Nanti goncang lagi. Kan seperti itu kan. Tergoncang-goncang terus kan. Iya. Contoh yang paling gampang yang sering saya ulang-ulang, kita biasa membantu orang nih. Si A kita bantu
Si B kita bantu saat susah. Itu awalnya udah lillahi ta'ala kita mau aman pokoknya aku wis lillahi ta'ala tenan ya Allah pokoknya. Ikhlas pokoknya ya Allah ikhlas. Dilalahnya bahasa Jawa dilalahnya itu bahasa Indonesianya apa? Kebetulan ya Syekh. Apa kebetulan. Pokoknya dilalahnya nggak tahu lah itu. Bahasa saya emang nggak pakem ya. Dilalahnya kita suatu saat itu susah, ya loh. Susah. Nah, terus si A si B ini yang biasa kita tolong, yang biasa kita bantu, kita hubungi. Mas bro, bisa bantu saya nggak? Misalnya kita chatting gitu kan. Nah, itu ternyata chat kita itu cuma tanda centang biru 2 misalnya. Oh, itu kan dibaca kan? Itu boro-boro, jangankan itu dibales. Padahal jelas sudah dibaca. Bales aja enggak. Apa yang kita rasakan? Umum ya, umum. Bahasa umum. Kejadian umum kalau seperti itu. Tidak enak perasaan ini. Jahat lagi. Kita pasti buruk kan ke yang biasa kita bantu itu. Kita menyangka buruk kan. Akhirnya terus bikin status. Kita bikin status. Ketika saya membutuhkan, jangankan teman, semut nggak mau mendekat. Gitu kan. Itu kan, itu ungkapan kekecewaan kita kan. Karena proses. Jadi yang namanya menjaga niat itu di awal sebelum kita beramaliyah itu lillahi ta'ala. Setelah beramal lillahi ta'ala. Nanti proses sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih berkaitan dengan amaliyah yang sama maksud saya. Itu ada hal yang tidak enak, tetap lillahi ta'ala. Bisa dipahami enggak? Insyaallah bisa dipahami. Nah, dari situ terus nanti amaliyah kita, kebaikan yang kita kerjakan, ibadah ketaatan yang kita jalankan dengan niat yang lillahi ta'ala, itu akan mengikis ego kita, sifat-sifat tercela kita, sedikit. Jangan langsung kita aja nabung kotoran noda maksiat dari remaja sampai sekarang udah berapa tahun nih Pak? Lah kayak gitu mosok langsung hatinya mau celing. Siapa itu yang biasa celing? Itu jangan di mulut tok celang celing. Itu celing itu di dalam. Ketika kita kemudian melakukan kesalahan dikoreksi biasa. Oh iya. Kembali ke tadi niat, kemudian amaliyah, nata niat, amaliyah terus. Itu efeknya hati kita itu semakin celing, semakin bersih, semakin bercahaya. Hati yang semakin bersih, hati yang semakin bercahaya, hati yang semakin salim, yang selamat, itu akan mampu menangkap, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menangkap di sini adalah memahami. Kalau
Kalau bahasa yang sering kita dengar itu ma'rifatullah kita akan semakin naik. Nah, di posisi ini baru kita akan masuk ke dalam yang namanya wilayah billah, mengakui bahwa apa yang mampu, output apa yang bisa kita wujudkan secara zahir, perkataan, perbuatan, amaliyah. Itu benar-benar kita sadar bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Tanpa itu kita bukan siapa-siapa. Bisa dipahami ya? Nah, setelah kita masuk ke wilayah ini, itu lama-lama hati kita itu sangat peka. Sehingga kita akan malu mengakui bahwa wah, amal ini adalah karena saya. Pengorbanan ini karena saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kesadaran hati kita adalah benar-benar mengakui bahwa semua ini adalah anugerah Allah. Dan kita akan sangat berhati-hati ketika akan melakukan suatu perbuatan atau akan berkata-kata. Itu kita berhati-hati, kita malu. Jangan sampai kita melanggar aturan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Paham nggak? Ya, soalnya pokoknya paham ngono wae. Mau cuma celang-celing wis paham. Harus optimis. Insyaallah paham ya. Iya, pejuang tuh harus optimis. Pejuang diajak, ayo maju. Lah kok malah nangis? Piye to? Masih gugup ya. Santai wae, harus. Oke, siap. Dilalai habis itu mencret. Yo itu wis beda urusan kan. Penting maju dulu ya. Ya maju dulu, belum apa-apa wis mencret. Mang perasaan. Jadi gitu, maksud saya adalah teruslah beramaliyah sampai kita merasa malu melanggar ketetapan atau aturan Allah dan Rasulnya itu seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita itu heroik, ketika kita itu tampil terdepan, ketika kita menjadi tokoh kelompok misalnya, wah tokoh aku, itu yang muncul pasti aku kita itu gerundut, membesar, wah kalau bukan saya ini selesai ini, kan seperti itu. Iya, saya benar. Jadi bisa paham kan sekarang kenapa teruslah beramaliyah, teruslah berbuat baik sampai timbul rasa malu ketika kita akan melakukan sesuatu itu melanggar aturan Allah. Udah ya, udah agak ada gambaran kan? Nah, itu kita udah melampaui dua wilayah kan. Lillahi ta'ala dan billahi ta'ala. Semoga bermanfaat. Ya, sami-sami. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.